Selamat pagi, selamat kembali lagi join di BDB 2021 bersama saya Krisna dan ada Gustaf, ada Kimung dan ada Ardo. Halo. Kali ini kita di dalam segmen From Urban to Rural ya, bersama Common Room yang di sini diwakili oleh Gustaf dan Kimung. Sebenarnya langsung aja ya, to the point, nanti kita akan ngobrolnya secara ngalir gitu. Jadi sesuai dengan tema ekskavasinya, obrolan kali ini tuh ingin menggali lebih jauh gitu, apa yang gue udah pahami tentang kegiatan Gustaf selama ini dari Common Room ketika dulu fokusnya adalah hal-hal yang sifatnya lebih urban, fokusnya ke urban. Terus setelah sekian lama ada transisi tuh dari yang fokusnya ke hal-hal terkait dengan perkotaan, sekian anak muda dan segala macam. Terus ujuk-ujuk lo cabut ke Cipta Gelar gitu. Ke Cipta Gelar ya. Hijrah. Makanya urban to rural gitu. Nah itu apa namanya, hal yang menarik dan mungkin nggak semua orang bisa ngelihat ada korelasinya gitu. Ya, gue inget pas waktu gue balik tuh anak-anak pada ngomong, si Gustaf mau udah cabut ke hutan, sekarang udah pada cabut ke hutan gitu. Tapi gue rasa frustrasi. Tapi gue yakin di balik semua itu tuh ada logika yang sama yang lu terapin dari zaman pas lu ngurusin troli, Common Room, dan akhirnya ke Cipta Gelar. Nah itu kita topik obrolannya tuh sebenarnya sekitar itu aja, Taf. Gitu. Jadi mungkin itu prolog dari gue. Ya. Mangga. Storytelling kita mulai sekarang. Dari mana ya awalnya ya? Mungkin dari Bingung Common kalau Room dulu disuruh kali cerita. ya. Entah ya. Iya, Dari zaman Common Room Common Room dulu kali ya. Oke, buat yang belum tahu, mungkin perlu diceritain juga ya. Common Room itu apa, sejarahnya kayak gimana. Singkatnya kan sebetulnya Common Room itu lembaga non-profit. Memang dari awal dibentuknya, kita pengen Common Room ini adalah lembaga yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan lah, kurang lebih kayak gitu. Terus sama sedikit percampuran pemanfaatan teknologi khususnya internet dan media digital. Cikal bakalnya sih sebetulnya jadi sekitar tahun 2000 itu gua, terus ada Reina, ada Reza, Tanto. Rena nih dulu dia kerja di New Art Sculpture Park, terus Reza arsitek, anak Unpar tapi kuliah di ITB, nggak tahu gimana ceritanya kita kemudian kenal terus punya ketertarikan yang sama. Nah kalau Tanto nih temen sejak zaman kuliah, jadi sekitar tahun 2000 lah, ya mungkin 99 akhir sampai 2000, waktu itu gue baru lulus. Kebetulan gue suka email-emailan sama si Tanto. Tanto tuh lagi ikutan program residensi di Rise Academy di Amsterdam. Jadi begitu lulus dia ikut program residensi beberapa tahun gitu. Nah sekitar tahun 99 sampai tahun 2000 komunikasi kita lewat email tuh semakin intens karena dia cerita gimana perkembangan dunia kesenian khususnya seni rupa kontemporer di Amsterdam gitu. Waktu itu kan kita mulai semakin intens berinteraksi sama teknologi internet, media digital dan lain sebagainya lah. Meskipun internet udah ada sejak tahun 95-96 lah di Bandung gitu. Tapi sebetulnya mulai kerasa pengaruhnya di dunia seni itu sekitar 99 sampai 2000. Gue sendiri sebetulnya ya kita kan generasi transisi ya. Kita ngalamin zaman dimana nggak ada internet sama zaman dimana internet jadi bagian dari kehidupan kita gitu. Nah kebetulan ya kalau di generasi kita kan mulai intens nemu internet tuh 96, 97, 98 dan kita mengalami betul gitu gimana kehidupan dan persepsi kita terhadap dunia tuh ya berubah gitu. Malah sekitar tahun 98 ketika gue masih kuliah sama teman-teman itu kan aktif di gerakan mahasiswa dan internet, mailing list, email, pager dan lain sebagainya itu jadi alat sehari-hari untuk terlibat dalam gerakan politik untuk menumbangkan Orde Baru gitu. Jadi sebegitu kuatnya pengaruh internet dan media digital sampai akhirnya sekitar tahun 99 sampai tahun 2000 itu
ngobrol sama Tanto. Kebetulan waktu itu di Bandung ada Bandung Art Event. Jadi Tanto pulang ke Bandung untuk sementara waktu gitu sebelum balik lagi ke Amsterdam. Terus kita diskusi banyak hal yang sebelumnya hanya bisa diomongin di mailing list. Akhirnya kita diskusi terus intinya sih waktu itu diskusi kita suka atau nggak suka, cepat atau lambat, dunia seni rupa tuh pasti akan mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari internet dan media digital. Yeah. Terus idenya waktu itu, wah kenapa nggak kita bikin aja nih lembaganya supaya ada wadahnya. Karena waktu itu praktek-praktek kesenian yang berhubungan dengan internet dan media digital tuh nggak ada wacananya, nggak ada diskursusnya, nggak ada wadahnya, nggak ada komunitasnya. Jadi kalau misalnya pengen bahas seni yang berhubungan dengan internet tuh kayak yang kita ngobrol sama tembok gitu, nggak tahu mesti kemana, di sekolah juga udah nggak diajarin gitu. Nah akhirnya idenya bikin Bandung Center for New Media Arts. Gue inget tuh sekitar tanggal 25 Desember tahun 2000 di Jalan Kiai Gede Utama nomor 8. Resminya tuh waktu itu gue, Rena, Tanto sama Reza, setelah kita ikutan terlibat di Bandung Art Event, terus kita ngobrol-ngobrol, anjir ini kok gini ya gitu. Si Bandung Art Event itu waktu itu kan kayak sebetulnya mirip seperti BDB. Jadi diorganize oleh komunitas yang beda-beda, terus acaranya tersebar di mana-mana gitu ya. Tapi kita ngelihat sebetulnya circle-nya kok karyanya dari zaman gue kuliah sampai gue lulus ngomongin itu aja. Terus media keseniannya juga masih nggak terlalu jauh dari seni lukis, seni patung, instalasi dan lain sebagainya gitu. Malah waktu Bandung Art Event itu nggak banyak diskusi tentang seni digital gitu. Terus kita lihat, anjir ini kok mestinya ada yang baru nih. Sampai akhirnya pas kita ngobrol-ngobrol setelah Bandung Art Event, akhirnya ya udah kita bikin aja, karena pasti ada lah suatu saat seniman di Bandung yang mulai pakai internet dan media digital untuk media berkarya gitu. Nah tahun 2000 kita bikin pas Natalan tuh. Udah dari situ tuh berkembang terus sekitar tahun 2000. Terus Tanto pulang ke Belanda. Reina nerusin sekolah ke Leiden. Akhirnya ya sebagian besar proses interaksi kita balik lagi ke mailing list. Dulu mah nggak ada Twitter, nggak ada Facebook, jadi satu-satunya sarana komunikasi ya lewat mailing list aja gitu. Terus tahun 2001 itu ya kita mulai bikin kayaknya pameran web art yang pertama gitu, Nak. Gue, Tanto, terus siapa ya? Si Verly. Sebelum Rhizome. Nah pada saat yang bersamaan gue, Helvi, sama lu tuh. Tahun 2000 si Helvi kan ngajakin bikin majalah troli. Jadi sama Tanto, sama Reza, sama Reina, gue bikin Bandung Center for New Media Arts. Terus pada saat yang bersamaan diajakin Helvi, Nana, Didit, Marin bikin troli. Nah ini kan yang satu ngomongin seni digital, yang satu ngomongin subkultur. Tapi ketemunya justru di situ. Jadi tanpa sengaja, nggak tahu gimana ceritanya kan ya, namanya juga majalah independen nih, kita pengen ada konten yang subversif dan beda dari media mainstream yang lain gitu. Nah kebetulan kan teman-temannya terkoneksi dengan komunitas-komunitas subkultur di Jakarta, di Jogja, di Semarang, di Surabaya. Jadi sebagian besar yang menyiapkan konten untuk majalah troli itu ya komunitas-komunitas ini. Nah tanpa sadar, sebetulnya gue nggak tahu apakah itu sengaja atau enggak, tapi gue pikirnya nggak sengaja itu. Not by design lah. Si konten troli itu terjadi begitu aja karena memang ada ketertarikan yang sama antara komunitas-komunitas yang ada di Bandung, Jogja, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali gitu. Akhirnya di dua ranah ini gitu
di Bandung Center for New Media Arts gue bikin workshop, bikin diskusi, bikin mailing list, bikin pameran, ngomongin tentang praktek-praktek kesenian yang baru lah gitu, yang emerging, terutama kesenian-kesenian yang berhubungan dengan internet dan media digital. Sementara di Troli kita ngomongin tentang dunia subkultur, entah itu musiknya, desainnya, seninya, dan macem-macem lah gitu. Nah itu tuh sebetulnya yang membentuk ngebentuk semangatnya Common Room, karena setelah tahun 2000 ada Bandung Center for New Media, kita mulai banyak bikin kolaborasi kan. Nah 2004 kita mulai kolaborasi sama teman-teman Tobucil, terus karena Tobucilnya harus pindah, akhirnya kita pakai rumahnya Reina yang di Jalan Kiai Gede Utama sebagai tempat ngumpul. Tobucilnya pindah ke Kiai Gede. Nah 2004 tuh belum ada nama Common Room, jadi kita bikin aja tuh. Kalau nggak salah waktu itu bikin pameran, peresmiannya bikin pameran seni rupa Shock and Wave judulnya. Karena waktu itu ada perang di Baghdad kan, perang di Timur Tengah. 2003-2004 lah. Nah Shock and Wave itu kan strategi strategi perangnya Bush lah waktu menyerang Timur Tengah. Nah si ide Shock and Wave itu dijadiin tema pameran. Waktu itu yang pameran ada Agung Leak, ada Patisna, dan lain sebagainya. Sebetulnya di situ tuh jadi kayak melting pot, tempat ketemunya seniman, musisi, karena di Troli itu kan kita ketemu sama macam-macam orang dari latar belakang yang beda-beda. Kalau yang di Bandung Center for New Media juga sama gitu, kita ketemu sama seniman-seniman yang memang punya ide-ide baru, ya ketemunya di Jalan Kiai Gede Utama. Waktu itu masih Tobucil, tapi ya fluid aja gitu, kita bikin kegiatan macam-macam, tapi itu ruangnya nggak ada identitas, nggak ada nama gitu. Sampai akhirnya tahun 2005 atau 2006 mulai ngerasa nih kayaknya kita perlu identitas nih, karena orang kalau datang ke tempat ini teh bingung nyebutnya Bandung Center, Tobucil, atau KGU, atau apa, atau pokoknya mah tempat itu namanya terserah orang yang datang aja gitu. Sementara kegiatan publiknya makin banyak, terus untuk publikasi ternyata butuh satu identitas. Akhirnya waktu itu Rena ngasih usul gimana kalau namanya Common Room, karena kan sifatnya ya seperti Common Room gitu. Karena kebetulan waktu itu Rena waktu SMA-nya kan dia di Perth, tinggal di asrama. Di asrama itu ada ruangan khusus namanya Common Room, di mana orang-orang pelajar-pelajar di sekolah dia tuh ya nongkrong ya di situ gitu. Akhirnya idenya kasih nama Common Room, ya mungkin baru resmi jadi nama Common Room tuh sekitar 2006 tuh. Karena 2005 itu, nah ini menarik nih, karena kita bikin Bandung Center for New Media Arts, terus aktif bikin karya-karya seni digital, terus bikin pameran di internet. Entah gimana ceritanya, 2004 itu kita diundang untuk pameran di Helsinki. Lewat temennya si Tanto dan lain sebagainya, kita pameran di Helsinki. Terus kan, anjir, itu udah ngelihat dunia yang beda tuh, nah. Jadi kita ngelihat, anjir, antara perkembangan seni di kota Bandung, terus begitu kita datang ke Helsinki itu udah, kita nggak ngerti ini kesenian atau bukan gitu. Ada orang bikin karya instalasi di bawah laut, jadi kalau misalnya mau lihat karyanya harus pakai kapal selam gitu. Terus bikin konferensi pakai perahu dari Helsinki ke Tallinn, nyambung ke satelit. Terus ada orang bikin karya, karyanya menangkap suara-suara yang dihasilkan lewat dari gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh teleskop radio di Rusia gitu. Pokoknya mah anjir, ini di mana seninya gitu ya. Ini seninya naon gitu. Pokoknya begitu kita ikutan ke itu, ajangnya kalau nggak salah International Symposium for Electronic Arts tahun 2004 di Helsinki. Itu seniman dari seluruh dunia, seniman-seniman avant-garde gitu. Dan memang kan waktu itu kayak ada ledakan budaya baru ya. Karena internet tuh relatif baru untuk semua orang di seluruh dunia gitu. Nah, encounters antara praktek-praktek seni yang baru, internet, media digital, dan lain sebagainya, itu melahirkan orang-orang yang
anjir latar belakangnya ada yang engineer, ada yang scientist, ada yang memang musisi, ada yang seniman, ada yang itu ketemu. Kita tinggal di Helsinki waktu itu hampir 3 bulan, hampir tiap hari ketemu sama orang-orang dan ngobrol sama mereka-mereka yang memang punya ide-ide baru tentang kesenian gitu. Ajaib lah pokoknya itu. Nah setelah 3 bulan di Helsinki kita pulang ke Bandung tuh kayak yang itu culture shock-nya bener anjing balik lagi ke dunia primitif gitu. Nah satu-satunya ruang di mana kita bisa ngomongin hal-hal yang gila, yang baru dan itu ya di Common Room. Karena waktu itu ya galeri-galeri masih konvensional, orang-orang masih ngomongin seni lukis, masih ngomongin patung, instalasi, apa segala macem gitu. Nah disitulah ketemu sama Kimung, ketemu sama anak-anak Ujung Berung. Waktu itu proyek pertama yang melibatkan, jadi waktu itu ada ide, kita mulai kenalan sama ide-ide penciptaan karya baru gitu. Kalau misalnya dulu kan proses penciptaan karya seni itu ya bisa jadi tercipta karena soliter aja, seniman kerja sendiri gitu. Nah karena ada internet dan media digital, proses penciptaan dan distribusi karya seni itu jadi berubah total. Yang tadinya tanda kutip otonom gitu ya, menjadi otoritas seniman gitu. Terus tiba-tiba ada pendekatan yang bisa bikin karya bareng-bareng, kolaborasi melibatkan masyarakat luas gitu. Nah metode itu kita bawa ke Bandung. Karena di Helsinki itu idenya kita bikin seni partisipasi publik lah. Melibatkan warga kota Helsinki, terus mengumpulkan narasi-narasi lokal lewat audiovisual dan lain sebagainya, terus narasi itu kita pamerin gitu. Nah ide itu kita bawa ke Bandung. Waktu itu juga muncul istilah Web 2.0 lah. Sebetulnya di dunia internet dan media digital juga kan sama. Sebelumnya kan satu arah. Jadi mereka yang bisa memproduksi dan mendistribusikan informasi melalui internet itu sekurang-kurangnya harus punya kemampuan programming, tahu teknologinya kayak gimana gitu. Jadi webmaster tuh kayak nabi gitu waktu itu, karena dia yang punya kuasa untuk menentukan konten apa yang bisa ada di internet gitu. Nah, begitu ada term istilah Web 2.0 itu kan kayak ngebalik. Bukan hanya web designer atau webmaster aja, tapi siapa aja bisa mengunggah konten ke internet. Waktu itu mah masih Friendster, Multiply gitu-gitulah. Belum MySpace. Orang-orang yang nggak tahu apa-apa tentang dunia programming itu ya bisa mengunggah konten gitu dan kemudian berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia, terus tukeran karya, bikin karya bareng dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian dari web 2.0 kita jadi dapat ide gitu, kenapa enggak? Ya udah si Common Room-nya ini kita tempat ini waktu itu belum ada nama Common Room, tempat ini kita jadiin ruang untuk bikin karya bareng aja. Oke. Apa namanya, pakai internet, media digital dan lain sebagainya. Proyek yang pertamanya itu tahun 2005 atau 2006 kita bikin proyek urban kartografi. Idenya sih memetakan kota Bandung dari sisi narasi lokal yang berasal dari komunitas-komunitas dan orang-orang yang kita kenal aktif di dunia kreativitas lah gitu. Ngewawancara anak-anak Ujung Berung, terus ngumpulin artefak-artefak, poster-poster, objek-objek material gitu ya, sampai kaos butut urut konser Bandung Berisik wae dipamerin waktu itu. Terus kan di Bandung tuh waktu itu banyak penganggur, nak. Jadi Indonesia kan mengalami krisis ekonomi politik tahun 98, terus proses transisi kan itu 98, 99, 2000. Indonesia bangkrut kan waktu itu. Nah, angkatan kita kan begitu lulus tuh banyak yang nganggur, nggak ada kerjaan. Nah, karena banyak yang nganggur, banyak yang nggak punya kerjaan, akhirnya gimana caranya mereka harus survive? Ya bikin kerjaan sendiri, yang bisa nyablon, yang kerja di studio apa segala macam. Jadi waktu itu teh kita mau nggak mau mengadopsi kultur DIY karena keterdesakan gitu, nggak ada lapangan kerja, ekonomi macet segala macam. Jadi kita nyoba bikin bisnis sendiri. Nah di Bandung muncul tuh dari komunitas-komunitas teh industri kaos oblong lah sebetulnya ya.
ujung-ujungnya mah ada di Bandung soalnya banyak tukang sablon yang jago. Terus ada pabrik konveksi di mana? Di Bandung Selatan teh di Cigondewa. Cigondewa di mana jadi bahan banyak. Nah, waktu itu salah satu manifestasi dari proyek urban kartografi itu ya selain narasi adalah objek-objek material yang diproduksi sama komunitas-komunitas, kaset lah, kaos lah apa. Nah, itu yang kita pamerin waktu itu dipamerin di City Open Biennale tahun 2006 ya. 2006. Itu tuh kayak momentum ketemunya kita di Common Room sama komunitas yang lebih luas yang tadinya nggak kelihatan di permukaan gitu, taunya ternyata ada gitu. Nah, sampai akhirnya tahun 2006 dikasih nama lah Common Room secara resmi karena kita waktu itu udah mulai berinteraksi dan kolaborasi sama kelompok yang lebih luas kan, kerjasama dengan beberapa lembaga di luar negeri, ada kolaborasi dengan Asia Zero Foundation, dengan HIVOS apa segala macam, terus kita mulai berurusan sama pemerintah gitu, sering ditanya-tanya karena takut dianggap sebagai organisasi tanpa bentuk, akhirnya ya udah supaya kegiatan kita legal nggak diganggu apa segala macam didaftarin lah Common Room. Namanya apa? Idenya waktu itu ruang kolektif aja, yaudah yayasan ruang kolektif aja. Karena kita ngerasa si Common Room tuh memang sebagian besar prakteknya dibentuk oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam jaringan itu secara kolektif, secara bareng gitu. Akhirnya ya idenya didaftarkan sebagai yayasan ruang kolektif, tapi waktu itu nggak disetujui sama Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Direvisi sama mereka, mesti ada nambah satu suku kata nih supaya sesuai dengan konvensi. Akhirnya yang didaftarkan itu Yayasan Mitra Ruang Kolektif. Nah, waktu itu udah 2006 kita daftarkan, terus kita punya badan hukum secara legal dalam bentuk yayasan gitu namanya Yayasan Mitra Ruang Kolektif. Tapi karena kita juga terhubung dengan jaringan internasional, bingung. Masih tahu tiap kita kenalan kan lembaganya apa, Yayasan Mitra Ruang Kolektif, mereka nggak ngerti apaan tuh Yayasan Mitra Ruang Kolektif. Jadi kita selalu harus menjelaskan. Nah, padanan kata ruang kolektif yang paling gampang itu ya balik lagi ke idenya Rena, Common Room, ruang bersama kan. Ya udah dari situ tuh nama kita seringnya disebut sebagai Common Room gitu. Nah, idenya ya tetap dia jadi ruang bersama yang mewadahi macam-macam aktivitas multidisiplin gitu ya, orang-orang yang datang dari latar belakang yang macam-macam gitu, entah itu seni, musik dan lain. Nah, dari situ 2006, 2007, 2008 sampai sekarang sebetulnya. Dan memang sejak awal karena karena lahirnya di habitat komunitas masyarakat urban gitu. Jadi secara nggak sengaja juga ekspresinya adalah ekspresi masyarakat urban, entah itu musik, fashion, desain dan lain sebagainya, termasuk juga karya-karya yang kita tampilkan di internet. Malah yang tahun 2004 waktu kita pameran juga sebetulnya lanskapnya itu lanskap ruang urban di Helsinki gitu. Kalau nggak salah waktu itu judul projectnya Bandung Helsinki City Surgery gitu. Jadi kita idenya membedah narasi lokal untuk kemudian ditampilkan menjadi sebuah peristiwa kesenian gitu. Nah, terus berkembang sampai sekarang. Cuma memang momentumnya tuh sekitar tahun 2012 sampai tahun 2013. Ini bareng sama Kimung yang lain-lain. Kan di Common Room tuh kita jadi punya tradisi untuk diskusi macam-macam hal ya. Jadi waktu itu ada aktivis lingkungan lah, ada ahli politik lah, ada peneliti sosial lah, segala macam. Jadi kita tuh kayak yang di-feeding macam-macam informasi dan pengetahuan yang baru dan datang dari macam-macam sumber gitu, sampai kita kemudian punya semacam concern, minat dan kesadaran yang baru bahwa anjir nih sebetulnya kita udah pindah nih dunianya, kita udah pindah dari abad karbon ke, jadi waktu itu sekitar tahun 2016 atau 2018an lah, kita ketemu sama Profesor Iwan Pranoto. Dia guru besar Fakultas Matematika di
di ITB ya. ITB, ya. Jadi hampir setiap bulan Pak Iwan itu bikin diskusi rutin di Common Room. Topiknya juga macam-macam. Tapi ya intinya sih Pak Iwan tuh pengen membangun budaya bernalar gitu ya. Jadi kita ngundang Pak Yasraf Amir Piliang, ngundang Pak Bambang Sugiarto, banyak orang kita kayak kuliah lagi juga kuliahnya. Itu mah di 2011 juga udah sering. Iya, Pak Reza terus bikin Bandung Oral History. Jadi kayak kampus auranya tuh kayak hampir tiap minggu kita mendiskusikan banyak hal sampai kemudian ada kesadaran baru yang intinya sih ini secara nggak sadar kita sedang mengalami revolusi nih nak. Peralihan dari abad karbon ke abad silikon. Maksudnya abad karbon itu segala sesuatu yang tadinya sifatnya mekanik dan analog itu tiba-tiba switch ke digital, dan di dalam logika digital itu kan udah nggak penting lu mau tinggal di kota kek, mau tinggal di mana kek. Tapi yang pasti kita sedang menghadapi krisis yang luar biasa juga gitu. Jadi waktu itu loba bencananya di Bandung nih. Bandung krisis air, banjir, Gempa. terus pokoknya mah narasinya waktu itu di antara persilangan yang absurd antara gairah baru untuk menyambut situasi zaman baru dengan keseharian yang penuh dengan tantangan yang buat kita juga beragam banget ininya. Anjir, kita sedang ada di dalam satu situasi katastrofi global gitu. Waktu itu kan wacana perubahan iklim muncul. Terus 2012 Maya. iya kan? Terus narasi tentang kiamat. Terus cekungan Bandung ya memang dari dulu malah waktu itu salah satu ekspresi artistik yang muncul tuh si PD bikin logo Kota Bandung kebalik Kota Bandung terbalik, benar. Jadi Bandungnya tenggelam. Karena waktu itu memang banyak pisan bencana Jadi orang kebencanaan ngumpul di Common Room. Orang sains ngumpul di Common Room. Jadi kita kayak di update informasi terus sampai akhirnya kemudian anjir, ada situasi perubahan iklim, terus kita sadar betul bahwa ada kesenjangan pembangunan yang luar biasa antara wilayah kota dan desa. Terus waktu itu juga kan lagi muncul wacana pertumbuhan populasi ekstrim. Jadi Bandung tuh diprediksi 2045 tuh udah sampai 100 juta gitu. Dan di seluruh dunia kan sebetulnya terjadi ledakan populasi. Nah yang terakhir yang paling baru sih kan COVID ya. Nah di tengah segala macam krisis itu akhirnya kita mulai ngelihat anjir kalau misalnya kita tetap mengembangkan aktivitas kita di ruang urban, kayaknya kita nggak akan nggak akan bisa mencapai sesuatu yang baru nih. Idenya waktu itu bisa nggak sih antara yang rural dan urban ini ketemu gitu. Nah 2013 sih sebetulnya. Jadi sekali lagi ketidaksengajaan. Di tengah segala macam kesibukan dan intensitas itu si Common Room kan udah mulai sering diajakin terlibat dalam diskusi-diskusi sama pemerintah. Terus kita diminta untuk terlibat dalam 2 proyek yang beda sebetulnya. Jadi waktu itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, waktu itu menterinya masih Bu Mari Pangestu kan, itu minta kita bantu untuk ngembangin program di beberapa taman budaya di Indonesia. Karena waktu itu idenya taman-taman budaya ini bisa jadi ruang-ruang pengembangan potensi kreativitas dan inovasi gitu. Nah di Jawa Barat kita diminta untuk terlibat dalam satu penelitian untuk kebijakan ekowisata dan ekonomi kreatif di 16 kabupaten kota. Nah salah satu daerah yang kita kunjungi Ciptagelar tuh. Nah di Jawa Barat kita keliling ke 16 kabupaten kota. Di Indonesia kita waktu itu keliling ke 19 provinsi. Jadi barudak Common Room si Rimba, si Gembel, si Idar itu tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk melihat wilayah-wilayah lain di luar Bandung. Jadi udah begitu pulang selesai proyeknya tuh kita ngobrol tuh ya anjing. Ini kalau misalnya kita cuma main di Bandung doang sebenarnya mau jadi nanaon
kita harus mulai memperluas praktek-praktek yang kita bikin. Akhirnya waktu itu udahlah. Dan kebetulan kan waktu itu karena kita sering diajakin, gara-garanya masih Dendi. Pertamanya kan yang sering diajakin ngomong sama pemerintah Kota Bandung tuh si Dendi ya, urusan ekonomi kreatif gitu. Karena waktu itu 347 kan memang posisinya signifikan gitu di skena ekonomi kreatif. Tapi kan si Dendi teh males ya urusan yang kayak gitu-gitu. Tiba-tiba datang ke Kamenrum, tap ini teh gue disamper-samperin sama pemerintah. Waktu itu masih ada si Demus. Malah waktu itu kan 347 punya toko di Citarum. di Citarum. Dekat Islamic Center di Citarum kan? Citarum yang ada galeri. Ya yang ada galeri, kok karyanya masih gue simpen tuh, yang karya si Demus di situ. Nah itu ya hampir tiap hari katanya Pemkot datang ke Citarum ngajakin Dendi, si Demus sampai segala macam supaya mau. Karena waktu itu pemerintah juga nggak tahu kalau mau ngomongin ekonomi kreatif mesti ngomong ke siapa gitu. Si Dendi tiba-tiba datang, ini gue disamper-samperin, gue nggak ngerti, ngomong sama pemerintah malas, apa segala macam. Anjing. Gue juga malas kan, ini gimana ya? Sampai akhirnya itu kan masih kelanjutan dari urban kartografi ya, karena kita udah punya data dari proyek urban kartografi, kita jadi tahu oh di Bandung ini ada banyak sebetulnya komunitas-komunitas kreatif, seniman-seniman, desainer-desainer, musisi-musisi yang sebetulnya kalau misalnya mereka ketemu dibikinin wadah terus ngobrol sama pemerintah mungkin bakal ada sinergi yang oke gitu. Idenya tuh sesederhana itu. Jadi setelah dari proyek urban kartografi si Dendi mengadu ini itu segala macam, akhirnya waktu itu sama Kimung sama anak-anak Ujung Berung idenya ya udah bisa nggak nih setelah urban kartografi kita kumpulin aja komunitas-komunitas yang udah terhubung ini untuk bisa ngobrol. Akhirnya waktu itu hampir tiap minggu hampir tiap hari. Cuma tiap minggu tuh kita bikin forum kamisan atau naonnya. Tiap hari ada tema. Tema beda-beda. Kamis musik elektronik, Jumat keramat. Jumat keramat mah baru Ujung Berung ya. Ujung Berung udah Karinding dan lain-lain. Bener. Nah, ngumpul tuh bikin forumnya. Nah, sampai si forum itu tuh berjalan hampir setahun tuh. Hampir setahun sampai akhirnya kita bikin Helar Festivalnya 2007. Tapi sebelumnya kan ada AACC 2008. Terus waktu itu terjadi insiden AACC, pemicu gerakan yang lebih jadi solidaritas. Karena waktu itu begitu ada insiden AACC teh, barudak teh, terutama barudak Ujung Berung jadi komunitas yang direpresi, jadi korban dihantam di sana di sini. Jadi itu pokoknya waktu itu memang momentumnya 2006, 2007, 2008 sampai 2009 teh dan bisa sangat intens gitu. Nah ini menarik nih, kalau boleh di hold bentar, kan ini kita udah mau ngomongin transisi dari dari urban ke rural ya. Tapi sebelum kesana gue tertarik sebenarnya pendapatnya Kimung nih, karena Kimung kan dari Ujung Berung, terus udah gitu ada kesamaan gue lihat ya dari yang metal yang asalnya kan Western influence, tapi terus dalam perjalanannya itu mulai ngelihat kultur yang yang lokalnya yang memang belong to identitas Kesundaan dan segala macam. Dan di situ Karinding dan segala macam itu mulai muncul. Nah itu kan gue ngelihat ada paralelnya gitu dari urban ke rural, terus ini sesuatu yang tadinya westernized gitu ke sesuatu yang lebih localized. Nah itu mungkin kalau dari Kimung bisa ceritain ya gitu ya. Oke. Kalau Ujung Berung kan memang ada di Bandung paling timur, terus di kaki Gunung Manglayang. Dari kita kecil kita memang terbiasa melihat berbagai kesenian yang ada di sana. Di Gunung Manglayang itu banyak sekali ekspresi-ekspresi seni, terutama seni tradisional karena kulturnya kan petani itu di sana. Jadi kalau pas kita masih SD, SMP teh, SD wajib silat Taji Malela itu wajib kayak pramuka gitu. Terus teman-teman banyak yang jago main kacapi, suling, nembang, pantun wawacan kayak gitu itu jadi wajib dikuasai lah ya di zaman-zaman itu teh. Nah cuman ada banyak hal gitu karena kan awalnya dari pertanian tiba-tiba dirubah jadi industri. Ada kultur shock lah yang terjadi di generasi muda Ujung Berung yang kemudian kalau saya lihat hari ini
seperti generasi yang ke pertanian enggak, ke industri juga enggak gitu. Jadi itu teh melahirkan berbagai ekspresi yang tanda petik negatif lah ya. Nah larinya teh jadi kalau nggak ke preman jadi ke geng motor. Lain negatif tuh jelas. Jelas. Untuk preman geng motor. Jadi saya masih ingat dari dulu di SMP itu diajar ngebut motor itu sama teman saya geng motor. Iya. Nah tapi juga dalam banyak hal itu membuka kanal lah ya, keterbukaan akhirnya. Dan mulailah masuk musik gitu di situ. 90-an itu berarti. 80-an akhir 90-an awal. Oke. Iya, iya. Nah, dulu kita menikmati musik itu musik pop dengan pop Aneka Ria Safari Selecta Pop dan lain-lain lah ya. Yang kebanyakan berbicara tentang cinta dan lain-lain. Sementara ketika kita ada di jalanan Ujung Berung, yang kita lihatnya bukan seperti itu gitu. Premanisme, orang dikejar-kejar pakai golok, gitu kadang-kadang ditembakin pakai beceng gitu kan. Itu teh anjir ada kesenjangan yang lumayan gede gitu antara apa yang kita lihat di televisi dengan apa yang kita lihat di jalanan itu sehari-hari. Nah, sampai kemudian akhirnya masuklah musik metal di situ, dan metal dengan berbagai wacana yang digulirkan, ada mesianisme, perang, terus wah ini kayaknya lebih cocok gitu sama Agnostik gitu kan, menukar anarkisme. Kita cocok banget gitu dengan kondisi yang kita lihat, dan akhirnya kita lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik yang seperti itu lah gitu. Sampai akhirnya jadi Ujung Berung Rebel. Gitu. Jadi apa ya, itu yang terjadi. Dan ketika kita memilih musik rock, metal dan lain-lain, itu kita harus sudah siap dengan stigma yang menempel di belakangnya. Pemuja setan, budak baung, tukang mabok, bukannya budak baung ya gitu. Nah, pilihannya kan jadi dua, mau ninggalin atau mau terus di situ nyemplung. Dan anak-anak kan pada akhirnya jadi fokus di situ gitu, di musik metal. Di beberapa titik ketika kita fokus di musik ini, akhirnya secara perlahan memisahkan kita dari kultur premanisme dan geng motor ini gitu. Saya bayangkan kalau saya nggak dengerin Metallica dulu, Jika bener jadi bandar narkoba. banyak orang jadi preman pasar Ujung Berung misalkan. Gitu. Jadi dalam banyak hal musiknya menyelamatkan kehidupan anak-anak gitu. Dan ya kemudian bergulir, anak-anak mulai menghimpun diri, bikin berbagai organisasi yang sebetulnya juga nggak diset untuk seperti itu gitu. Tapi ada 4 hal yang kita sepakati bersama untuk dibikin pada saat itu. Yang pertama adalah kita harus punya record label sendiri, kita harus punya media sendiri, kita harus punya festival sendiri, dan untuk running 3MT kita harus punya kru sendiri gitu semuanya. Dan itu diorganize sama satu kolektif yang namanya Extreme Noise Grinding dulu itu. Nah si kru ini karena hidupnya memang di jalan disebutnya jadi homeless crew. Nah, jadi mulai ada nama Extreme Noise Grinding dan homeless crew ini. Nah di tahun 2005, awal 2005, 2006, 2007 itu anak-anak mulai bikin lagu-lagu sendiri, karena di 2005 ada Bandung Berisik yang mewajibkan anak-anak untuk memainkan lagu-lagu sendiri dan rekam. Kalau diamati lagi, Bandung Berisik tahun 95 itu Bandung Berisik Demo Tour namanya gitu. Jadi memang yang berhak untuk manggung di Bandung Berisik itu yang hanya punya lagu sendiri dan sudah direkam gitu. 95 atau 2005 tadi tuh? 95. Nah, jadi mulailah anak-anak merekam dan lain-lain ke Palapa, padahal masih di Palapa, tapi kelanjutannya ke Reverse juga untuk rekaman gitu. Jadi mencari lagi studio-studio yang lain yang lebih proper. Dari situ teh mulai dikumpulkan ya, ada sekitar 20-an band yang ada di Ujung Berung. Nah, kita bikin satu kompilasi yang kemudian kita kasih nama Ujung Berung Rebels. Si kompilasi ini. Kompilasinya selesai rekamannya, nggak punya duit. Akhirnya diarahin sama Richard sama Helvi dulu, dibawa ke Aquarius. Aquarius punya anak perusahaan rekaman namanya Independent Record Padodo gitu teh. Nah, akhirnya kita dirilis si kompilasi ini tapi diganti judulnya. Karena kalau Ujung Berung katanya lebih segmented. Udah aja jadi Independent
Rebel. Nah, kompilasinya Independent Rebels, tapi nama Ujung Berung Rebelsnya sendiri udah melekat gitu di anak-anak. Jadilah anak-anak Extreme Noise Grinding itu ditinggalkan, mulai menyebut dirinya sendiri sebagai Ujung Berung Rebels Homeless Crew. Dan si Homeless Crew sendiri kemudian diambil jadi nama kepanjangannya Burger Kill dulu. BKHC ketika dulu HC-nya itu hardcore kan kebanyakan. Nah di Ujung Berung mah BKHC itu Burger Kill Homeless Crew gitu. Dan memang harus diakui sampai sekarang band yang paling serius mengolah krunya adalah si Burger Kill gitu ya, selain Jasad, Forgotten dan lainnya di kultur Ujung Berung. Nah dari situ kita tuh jadi terbiasa dengan keterbukaan kalau di Ujung Berung karena kan kita bekerja sama dengan major label gitu. Terus sehari-hari juga kita kan benjang banyak pisan nih di Ujung Berung, 25 pangguron gitu di situ teh. Jadi terbiasa dengan berbagai hal gitu yang ada di sana dan terus berjalan sampai kemudian akhirnya Adi Gembel ya ketemu dengan Gustaf dan diajak untuk bikin pameran 2006 itu. Yang urban kartografi itu. Jadi dulu di tahun 2000 itu ada gelombang pergerakan literasi independen. Nah ada tiga patron utama lah yang ada pada saat itu. Yang pertama Tobucil, yang kedua Rumah Buku, dan yang ketiga ada Omnium. Nah Tobucil ini ada di Common Room pada saat di KGU ya, belum di Kiai Gede Utama 8. Nah pada saat itu kita mulai supply zine dan lain-lain lah di Tobucil. Adi Gembel memang salah satu yang lumayan aktif main ke kota gitu dan share berbagai media independen. Dan dia senang nulis. Iya, juga penulis juga Gembel itu pada saat. Jadi memang dia share banyak hal sampai akhirnya dia lebih sering ada di Tobucil pada saat itu dan kemudian diajak sama Gustaf untuk bikin project pemetaan urban kartografi ini. Nah di saat yang bersamaan saya mulai menulis buku Skambe karena pada saat itu Ivan meninggal. 2006 Ivan meninggal. Setelah urban kartografi nggak lama kemudian Ivan meninggal. Ketika Ivan meninggal itu ketika sebelum meninggal saya dengan Gembel itu pengen rilis kumpulan cerpennya Gembel, judulnya 3 angka 6. Nah Ivan yang bikin gambarnya, nah dia tuh terinspirasi untuk bikin buku juga gitu, buku Burger Kill atau buku lirik kayak John Lennon gitulah kayak gitu. Di dalam proses penulisan buku itu Ivan keburu meninggal dan diteruskan sama saya. Jadilah buku Myself Scumbag Beyond Life and Death itu. Nah sepanjang proses antara tahun 2005, 2006 sampai 2007 itu saya dan Gembel ada di pusaran Common Room dan memang pada saat itu wah luar biasa ya. Orang-orang tuh dari mana-mana ada gitu, Ujung Berung jauh ke mana-mana tiba-tiba ada di kota dan berkenalan dengan begitu banyak orang dengan beragam latar belakang. Periode yang absurd itu sebetulnya. Absurdnya 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Tiba-tiba ngobrol sama Tisna Sanjaya gitu yang di Ujung Berung gue lah gitu. Tiba-tiba ngobrol sama siapa, sama Tanto, ada sama seniman Hendy. Performance dari Australia udah harbeling tehnya. Absurd melting potnya bener ya. Ya, Dan nama kita nggak difilter. Lu mau performance setelahnya, jadi policy kita let go policy lah. Bebaskan weh. sikat aja gitu dia. Nah 2008 memang yang akhirnya jadi pemicu kita untuk saling memperkuat diri sendiri gitu ketika terjadi tragedi ACC itu media menyalahkan Langsung di stigma lah ya. langsung di stigma si metal ini gitu dan beside kan memang anak Ujung Berung gitu jadinya akhirnya saya dan Gembel ada di sana terus kita juga mengajak kawan-kawan lain untuk beraktivitas di Common Room ketika sepanjang penulisan Burger Kill itu si Burger Kill lagi kolaborasi sama Pure Saturday. Oh iya benernya. Itu latihannya di Common Room. Kita pinjam alat-alatnya Rumah Cemara kan Ginan. Itu latihan di Common. Jadi Eben mulai datang, Yayat mulai datang di situ dan di 2008 ya kita menganggap momen itu jadi momen untuk rekonsiliasi lah gitu. Saling bersinergi antara berbagai komunitas yang ada gitu. Dan yang menarik pada saat itu Burger Kill di blacklist
jadi salah satu dari 10 band yang tidak boleh manggung di Bandung. Bahkan di Indonesia. Nah, Eben itu di Common Room, saya masih ada foto-fotonya itu. Ada saya, ada Eben, ada Yayat, ada Gustaf, ada Adi Gembel, ada Andris. Dia mengeluh, anjir teh urang tuh bisa manggung di Tapi Indonesia. bener ada daftarnya di kantor polisi teh. Ajaib ya. 10 band. Dan sebagian besar band Bandung ya. Ya, semuanya band Bandung. Setelah 2008 teh, setelah ACC larangan konser mah band-band Bandung nggak boleh tampil. Dan dari situ teh jigana BK mah udah bukan lagi harus manggung di Indonesia. Kayaknya BK mah memang harus mencari ranah permainan lain di luar Indonesia. Nah, dari situlah kita mulai bikin orat-orat lah campaign Ya bikin strategi, kita mulai nyamperin kedutaan-kedutaan, ngenalin si ya Burger Indonesia Kill. International Metal, itu pergerakannya lebih ke sana. Dan pada saat itu juga di saat yang bersamaan kita lagi ngulik kearifan lokal. Sebetulnya kalau di Ujung Berung dari tahun 2000-an kearifan lokal udah dikelola bukan dikelola ya, digali Jadi lah. bagian dari keseharian dan memang budaya lokalnya kan kuat pisan. Iya. Terinspirasi dari festival death metal di luar. Jadi ada Maryland Death Fest, Tokyo Death Fest, New York Death Fest yang menampilkan ikon-ikon kearifan lokal masing-masing. Nah, anak-anak Ujung Berung terinspirasi bikin Bandung Death Metal Syndicate dan bikin festival namanya Bandung Death Fest. Kita berkomitmen di tahun di Bandung Death Fest 2 itu untuk menampilkan kesenian tradisional. Kita menampilkan pencak silat dan debus. Itu pun nemunya di Common Room dulu. Aya si Dempak, vokalisnya Jeruji yang dulu. Tuh di Cikapayang aya nuker pencak silat, cenah sampeurkeun gerak. Karena kita sulit mencari aburon yang mau tampil di festival musik death metal. Manya cenah pencak silat di death metal gitu. Si Utunnya eta teh nya. Si Utun Di Cikapayang, GPSP bener, itu di Cikapayang. Akhirnya ketemunya di Common Room juga. ketemunya di Common Room akhirnya gitu. Jadinya akhirnya mulailah dibawa ke Bandung Death Fest. Nah, dari situ anak-anak udah mulai mempelajari iket pangsi, terus kujang, Dalton ya. Dateng kan bawa koleksi 500 Anjir, di Common kujang, Room? nah, gitu. Tahun berapa ya itu ya? Pameran Budi Dalton 2008 gitu? 2008 2009 ke sini. Pameran kujang nak. Anjing. Yang dari berapa dapat lampau terus tiba-tiba itu suasana Common Room tuh jadi makin absurd. Pameran kujang tapi baru open labs teh gini. Ada musik elektronik, elektronik. ada anjir. Tapi ya Open itu labs, ya. itu melting pot yang absurd. Dan buat gue juga waktu kita begitu ada urban kartografi, kita mulai berinteraksi sama komunitas Ujung Berung dan komunitas-komunitas lain. Nah, Ujung Berung ini jadi indeks yang khusus karena itu tadi identitasnya nggak jelas sebetulnya. Anak kampung yang tinggal di kota gitu. Lu kebayang nggak anak-anak Ujung Berung teh kalau misalnya datang ke Common Room, anun, nah. Anun itu kan gestur khas masyarakat yang ada di pedesaan gitu. Jadi kalau ketemu tuh anun. Kalau sama anak Bandung teh biasanya tos-tosan gitu. Tapi kalau sama anak Ujung Berung mah Gitu. anun. Terus anjing metal tapi ibadahnya kental gitu. Terus bahasanya musiknya gahar tapi bahasanya kalau ngobrol masih pakai kata yang jadi Sudah yang udah malah gue waktu itu dipakai. bikin kalau misalnya dilihat kan pas ngobrol intens sama Kimung di mata gue teh Kimung sama Gembel mah bukan musisi. Si Kimung mah sejarawan, si Gembel mah sastrawan karena dia lebih banyak Nulis. sebetulnya daripada bikin karya musik lebih banyak nulis si Gembel mah. Termasuk bikin pamflet-pamflet gelap ya untuk memprovokasi masa gitu. Nah, ini yang sampai akhirnya begitu kita kenalan sama Ujung Berung tuh dalam persepsi gua anjir ini kulturnya kampung tapi ekspresinya urban gitu. Terus di sisi lain juga kayak yang komunitas yang tadinya tinggal di jalan nggak punya tempat gitu. Terus ada Common Room kayak yang energinya ketampung. Dan dalam persepsi gua tuh Ujung Berung teh nggak kemana-mana, maksudnya barat enggak, timur enggak, tradisi ente, modern ente, kayak Nosferatu nak. Neraka menolaknya, surga juga membuangnya gitu. Jadi si anak-anak Ujung Berung teh komunitas yang nggak jelas gitu sebetulnya. Nah ini buku-buku ini itu yang mengelilingi kita sepanjang proses itu.
Jadi dulu di perpustakaan Kemenrum ini ya, naik tangga nah di perpustakaan itu kita bikin kelas karinding, bikin kurikulum kelas karindingnya, udah ada visi untuk dijadiin alat musik pendidikan nasional di tahun 2008 tehnya. Nah ini dikelilingi sama buku-buku ini, dan buku-buku ini yang selalu terus kita baca, dan di ujung rumah nu kieu baheula. Kita harus ke perpustakaan DU, ke perpustakaan kampus untuk lihat-lihat yang gini dengan berbagai keterbatasan waktu kan. Iya. Tapi kan di Kemenrum bisa 28 jam sehari teh nya. Dan di 8 situ jam apa? seminggu. Batasan yang tadinya memisahkan urban dan rural teh jadi nggak ada sana. Dan logika itu ya, Iya. lokalnya ada, baratnya ada, dan sampai di situ kita akhirnya belajar, oh ini logika biner apa, dinding transparan yang memisahkan budaya urban, budaya rural itu sebetulnya dalam konteks kebudayaan yang luas tuh nggak ada, apalagi begitu kita ngomongin internet dan media digital, lo mau ada di ruang urban kayak mau ada di daerah rural kayak, sementara asal lo terkoneksi dan terhubung dengan komunitas-komunitas yang lain, lo bisa menemukan sesuatu yang baru dan bikin karya-karya baru sih. Di situ sih sebetulnya yang jadi trigger kenapa kemudian ya kita sebagai sebuah lembaga akhirnya ruang eksplorasinya udah nggak ngelihat lagi Bandung, udah nggak ngelihat lagi Jakarta. Jadi sebetulnya udah inovasi itu bisa terjadi di mana aja, bisa di kampung seperti di Ciptagelar. Idenya yang penting terhubung, itu aja. Saya ingat satu pameran namanya Tanoniha. Tanoniha itu ketika tsunami di Nias. Nah itu saya lihat sama Gustaf, itu kan foto-foto anu karendem ku banjirnya. Itu teh rumah-rumahnya teh jika UFO teh geningannya. Iya teh primitif gitu ya, tradisional tapi futuristik sih. Ingat banget Gustaf ngomong gitu. Lihat baju-bajunya ya. Color full color gitu. Futuristik jika prajurit-prajurit di film Avatar gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi setelah berbagai eksplorasi penggalian nilai kearifan lokal dan ngelihat pameran itu teh bener itu sih. Yaitu Tanoniha itu jadi salah satu pemicu bagi saya pribadi dan juga bagi kawan-kawan bagaimana kita bisa menggali hal-hal futuristik dari kearifan lokal gitu seperti itu. Dan pada akhirnya kan di Ciptagelar juga demikian ya. Futuristik banget malah. Dan Jadi sustainable. waktu itu kan kita ngomongin perubahan iklim, ngomongin apa segala macam. Anjir di Ciptagelar kayak yang menjawab semuanya. Urusan listrik udah beres, internet bikin sendiri, terus ketahanan pangan lah apa semuanya. Jadi anjir gitu. Nah ini yang sebetulnya ya akhirnya ini jadi ranah eksplorasi dan pembelajaran yang baru Yang ya baru, buat kita di iya, Kemenrum. Jadi menemukan kayaknya apa keinginan dan gairah untuk selalu mencari hal yang baru itu sih sebetulnya yang jadi drive-nya gitu. Ya sebenarnya itu ya, maksudnya kalau yang gue dari cerita barusan tuh kayak 98 tuh bisa dibilang year zero-nya ya, karena apa namanya, selain secara politik itu adalah apa era tumbangnya Orde Baru gitu. Pada saat yang bersamaan internet juga semakin available dan semakin cepat dan segala macam. Jadi periode 98 sampai mungkin sekitar 2008 itu adalah arena bermain-main dan eksplorasi di daerah urban. Sampai akhirnya ketika mungkin Helar Fest segala macam dan pemerintah sudah mulai apa namanya melibatkan diri, ada perasaan oh ini udah established gitu, udah established enough, mungkin gue harus apa namanya cari ruang baru yang lebih Ruang menarik eksplorasi dan yang baru yang lebih karena kita tuh kayak yang nagih pengen dapat sesuatu yang baru terus gitu pengen explore terus, pengen cari kemungkinan lain dan sampai sekarang ya, dan nggak kebayang sih udah 8 tahun kita eksplorasi di Ciptagelar, terus udah ada tempat pelatihan, udah ada lab media, udah ada studio gitu. Malah kemarin teman-teman Karinding Attack mulai coba bikin produksi karya, ngerekam karya baru di sana gitu. Karena gue membayangkan ini sebetulnya interaksi antara urban dan rural ini sebetulnya bisa jadi pintu masuk untuk menembus kebuntuan dialog antara masyarakat di kota dan di desa gitu. Termasuk juga urusan-urusan yang berhubungan dengan kesenjangan gitu. Ardo ada last words mungkin Sebelum kita masuk ke rural ya. sebelum kita masuk ke rural atau gimana? Kita Masih ada mau waktu break lagi? dulu aja sih. Break dulu, oke. Belum sih. Ya udah, kalau gitu kita break dulu ya. Sip. Gitu. Nanti kita lanjut lagi.
Thank you. Sesi kita di pertama itu ngobrol lebih ke urbannya kali ya. Cikal bakal Common Room gitu menjadi sebuah ruang sentral di kota Bandung yang membawa banyak sekali pergerakan dan irisan-irisan gitu. Nah kemudian mungkin sekarang bisa diceritakan juga ya, Taf ya, mengenai sebenarnya keterlibatan Gustaf atau Common Room sendiri ke Cipta Gelar gitu, bisa diceritakan mulanya dari mana dan lain sebagainya gitu, boleh? Mangga. Iya, tadi awalnya kan udah sempat disinggung ya tadi di akhir sesi pertama. Tapi yang mungkin kita ingin lebih tertarik lagi tuh transisinya itu apakah memang pure accidental gitu atau memang ada, ya kan lu tadi udah bilang itu tidak ada yang by design sebenarnya dalam Common Room gitu, lebih kayak sifatnya drifting atau ngalir dan segala macam. Mungkin bisa dijelasin kenapa akhirnya peralihan dari yang Bandung sentrik gitu terus berkembang ke arah Cipta Gelar misalnya. Mungkin sederhananya kan karena gue latar belakangnya dari seni rupa ya, terus terdidik juga secara formal gitu, diakui atau tidak, pasti hampir semua langkah itu metodis gitu, ada metodenya gitu. Meskipun prinsip berbuatnya itu sebetulnya ya mengalir aja, drifting, ngikutin intuisi, ngikutin semangat zaman, ngikutin situasi-situasi yang kita temui gitu. Begitupun pada saat kita istilahnya bermigrasi dari ruang ruang urban gitu, terus kita ngelihat wilayah rural sebagai ruang eksplorasi baru, terutama saat kita mulai berinteraksi dengan komunitas masyarakat adat Cipta Gelar. Itu kan pada akhirnya kita mendapatkan pengalaman pembelajaran yang luar biasa gitu. Dari yang tadinya misalkan ketika ketemu sama teman-teman di Ujung Berung, tadi kan Kimung cerita latar belakang lanskap kulturalnya kan, kalau Ujung Berung itu dari yang tadinya masyarakat rural terjadi proses industrialisasi, terus kemudian muncullah generasi-generasi baru yang punya identitas dan cara berekspresi yang baru gitu lewat karya-karya yang notabene sekarang ini udah diterima oleh masyarakat luas, tapi pada awalnya kan tetap ditolak dan dianggap gak jelas juga gitu. Nah, kalau misalnya di Cipta Gelar itu kebalikannya gitu, pada saat kita melihat wilayah rural sebagai ruang eksplorasi kultural yang baru, terus berinteraksi dengan masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar, tapi di situ kita juga kemudian belajar bahwa ide-ide tentang inovasi, ide-ide tentang kebaruan itu juga bisa muncul di lingkungan masyarakat pedesaan, apalagi pada saat dia ketemu dengan teknologi, dalam hal ini katakanlah internet dan media digital gitu. Nah di situ kita melihat bahwa balik lagi ya, ketika kita mengalami proses peralihan dari abad karbon ke abad silikon ini, dikotomi antara urban dan rural itu kemudian udah jadi nggak relevan, karena either lu tinggal di kota atau di desa, selama kita punya semangat untuk melakukan inovasi atau terlibat dalam proses-proses penciptaan, itu pasti ada kemungkinan-kemungkinan baru yang muncul gitu. Dan kadang-kadang proses inovasi itu juga nggak bisa ditebak munculnya gimana. Kita mungkin bisa aja bikin desain gitu ya, bikin metode, bikin strategi, mencari cara-cara gitu. Tapi pada saat proses penciptaan itu terjadi, biasanya kan yang muncul adalah kejutan-kejutan. Ternyata ini kok keluarnya kayak gini gitu. Setelah 8 tahun berproses misalkan di Cipta Gelar, kemarin kita terlibat dalam proses kolaborasi antara teman-teman Karinding Attack dengan kelompok musik tradisional Angklung Buhun di Cipta Gelar gitu. Itu kan 8 tahun yang lalu tidak terbayangkan tuh terjadi peristiwa yang kayak gitu. Tapi ketika dia berjalan,
awalnya memang drifting aja, kita nggak punya target, nggak punya rencana, hanya kita bergerak berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan situasi-situasi atau berdasarkan konteks-konteks tertentu gitu. Misalkan di tahun 2013 itu kita sadar betul gitu bahwa memang di dalam masyarakat kita terjadi kesenjangan pembangunan yang luar biasa lebar antara masyarakat di kota dan di desa gitu. Terus terjadi beberapa tantangan yang berhubungan dengan pertumbuhan populasi, dampak-dampak perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Itu yang sebetulnya memicu kita untuk mencari ruang-ruang eksplorasi yang baru khususnya di wilayah rural. Nah, begitu ketemu dengan masyarakat Cipta Gelar, kita semakin teryakinkan ada proses pembelajaran baru nih bahwa ini nggak bisa nih mindset dikotomi kota desa ini kita pakai gitu. Bahkan masyarakat di wilayah pedesaan itu juga bisa menawarkan atau melahirkan hal-hal baru atau pendekatan baru di sisi pemanfaatan teknologi yang memang mereka butuhkan gitu. Di kota juga sama gitu. Jadi proses pembelajaran yang penting itu sebetulnya adalah gimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga munculnya ruang-ruang kemungkinan dan ruang-ruang perjumpaan itu gitu. Baik ruang-ruang perjumpaan yang mempertemukan kelompok masyarakat yang punya latar belakang budaya, pengetahuan atau keilmuan yang berbeda gitu, atau ruang-ruang perjumpaan antar generasi. Karena yang bahaya itu kan ketika terjadi framing yang membekukan proses interaksi itu gitu. Jadi kalau misalnya dikotomi kota dan desa ini dilembagakan dan kesenjangannya dibiarkan, proses dialog itu nggak mungkin terjadi. Ruang-ruang perjumpaan itu nggak mungkin bisa tercipta gitu. Bakal gitu aja, orang kota sibuk dengan segala macam urusannya gitu. Masyarakat di wilayah pedesaan akan sibuk dengan segala macam urusannya. Terus kelompok-kelompok masyarakat yang punya latar belakang pengetahuan, budaya, tradisi, dan generasi yang berbeda ini juga nggak akan menemukan peluang untuk bisa bertemu, berinteraksi, dan kemudian melahirkan hal-hal yang baru gitu. Karena menurut gue sih, ujung-ujungnya kan di urusan bagaimana kita bisa menyiasati dan menghadapi sekaligus menjawab tantangan zaman ya. Dan tantangan zaman kita kan sebetulnya bisa jadi nggak lebih mudah ketimbang zaman sebelumnya gitu, bahkan mungkin lebih kompleks. Nah, tantangan dan kompleksitas ini menurut gue hanya bisa diselesaikan lewat inovasi dan kreativitas gitu. Dan sumber-sumber penciptaan, inovasi, kreativitas itu kan nggak harus melulu datang dari sesuatu yang baru gitu. Dia bisa datang dari masa lalu gitu, dimaknai dengan konteks dan cara yang berbeda, dan kemudian dia menghasilkan pola pandang, imajinasi, dan persepsi yang baru tentang kenyataan gitu. Jadi menurut kalau gue sih melihat shiftingnya Common Room dari ruang eksplorasi yang ada di ranah urban ke rural ini benar-benar memperkaya proses pembelajaran gitu. Karena kan sebetulnya yang jadi core-nya Common Room itu adalah ketertarikan untuk terlibat dalam proses penciptaan karya, proses inovasi, pengembangan kreativitas, dan kita melihat fusi yang mempertemukan komunitas, orang, ide gitu ya, dengan latar belakang yang beragam. Iya, jadi ya biar bagaimanapun kan realitas itu chaos ya. Kita membayangkan dunia yang order gitu, tapi sebetulnya dalam kenyataan sehari-hari chaos gitu. Nah, kenapa proses drifting ini penting? Karena kita jadi terhindar dari proses-proses formalisasi dan dikotomi yang nggak perlu gitu. Nah, kita bisa membiarkan diri kita bebas untuk mengalir mengikuti situasi zaman di sisi tertentu, tapi di sisi lain juga karena kan pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang makhluk yang memaknai sejauh akal dan pengetahuan mengizinkan gitu. Dalam proses drifting dan pencarian itu tentu ada proses-proses pemaknaan,
Terus balik lagi ketika kita belajar secara formal, pasti temuan-temuan itu kan akan kita simpan di dalam rak yang kemudian bisa kita analisa, kita bisa maknai bareng. Catatan dari Dan milestone. ujung-ujungnya kan ini semua proses berpikir dan berimajinasi. Dan yang bahaya adalah ketika proses berpikir dan berimajinasi itu dibekukan dalam satu frame atau dikotomi tertentu. Ini yang menurut gue perpindahan dari urban ke rural ini sebetulnya memperkaya persepsi, memperkaya imajinasi, dan di titik yang lain ya mungkin juga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk bisa bertahan dan menjawab tantangan-tantangan serta kompleksitas zaman gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Kalau buat saya salah satu yang beranjak dari common room dan kemudian bisa mencairkan antara urban dan rural itu Karinding. Itu Kan absurdnya. absurd pisan gitu ya. Dan dulu ketika kita ngumpul di common room dan mencoba merumuskan, itu sesepuh-sesepuh itu selalu bilang ini tidak bisa dilihat dari hanya satu sudut pandang. Metodenya kan ada sastra jendra, ada pancaniti, ada pancakucika, ada pancacuriga, ada banyak sekali metode yang kita tidak bisa hanya melihat ini dari sastra jendra aja, pancaniti aja, pancakucika aja, pancacuriga atau metode-metode yang lain. Jadi yang dianggap dalam tanda petik benar adalah ketika semua metode ini dikumpulkan bareng-bareng dan disampaikan jadi narasi yang komplit gitu. Dan ketika kemudian setelah masa-masa penggalian awal di common room terjun ke lapangan kan yang kemudian terjadi dan terumuskan narasi-narasinya itu ternyata dia berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Kemudian tata ketuhanan, tata kemasyarakatan, tata kenegaraan, hukum waktu wayah jeung wanci. Terus banyak hal gitu. Jadi memang ada politik, ada tata negara, ada kemasan sosial, budaya, ada banyak hal gitu yang ternyata dirumuskan dalam satu bentuk yang sekecil itu gitu. Nah itu kan jika kita hanya melihatnya hanya dari satu sudut pandang saja teh akan sangat-sangat sulit dan pada akhirnya apa ya? Produktif ya hanya setengah-setengah gitu dan kita tuh tidak bisa merumuskan kedepannya teh ini sebetulnya harus dikembangkannya seperti apa. Mungkin ujungnya jadi jalan buntu. Akhirnya seperti itu gitu jadinya. Nah ketika kita bisa melihat ini secara kompleks teh, akhirnya kan kemudian yang dibangun sama anak-anak setelah 10 tahun eksplorasi, mulailah paham, oh ekosistemnya teh harus dibikin teh seperti ini, bikin dulu ini, seperti itulah gitu. Nah pendekatan-pendekatan itu yang dulu di common room teh bener-bener digodok itu digali dengan berbagai referensi, dengan ketemu banyak orang, terus eksplorasi musikal juga kan dilakukan. Dijajaki bagaimana kira-kira Karinding bisa dikembangkan dalam musik metal, punk, hardcore, tapi kemudian berkolaborasi sama jazz ya. Di Bandung World Jazz. Terus musik klasik, terus banyak hal gitu. Jadi memang dengan berbagai hal yang dieksperimenkan ini teh muncul kemungkinan baru yang pada akhirnya bisa jadi itu adalah wajah ke depan gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang generasi ke depan ya mungkin wajah-wajah ini. Dalam penelitian saya mewawancara 1.300 narasumber termasuk anak TK usia 5 tahun. 5, 6 sampai 7 lah. Mereka pakai baju Burger Kill, Jasad, Forgotten, Gugat. Terus sama saya ditanya, ada budak leutiknya TK SD lah. Kalian dengerin Jasad? Enggak. Kalian dengerin Burger Kill? Enggak. Gugat? Enggak. Terus kenapa kalian pakai bajunya kan kalau kita mah pakai baju teh, pakai kaos harus tahu musiknya gitu. Ini teh Kang yang membangkitkan lagi Karinding katanya. Band-band ini teh. Ada satu spirit yang apa ya? Spirit yang mereka tangkap dari kodifikasi kultural yang di luar musik tradisional. Kenapa enggak ikon-ikon tradisional yang mereka pakai gitu seperti itu. Nah, itu kan kita bisa memahami itu kemudian bukan hanya dari ranah-ranah kultural tradisional yang ada tapi juga
ekspresi-ekspresi yang lahir dari urban. Kan metal mah dari urbannya juga si Burger Kill, Just Like Forgotten itu dari situ. Jadi memang harus disinergikan nilai-nilai yang ada di tradisional dan juga apa yang terjadi di perkotaan. Itu yang kemudian coba dirumuskan sejak 2018 ketika Pangauban Karinding muncul. Spirit itu yang kita pupuk dari 10 tahun sebelumnya di perpustakaan Common Room melalui kelas Karinding, itu yang kemudian ditransformasikan itu ke anak-anak. Mungkin kalau dalam konteks proses penciptaan dan inovasi, ya salah satu lesson learn penting dari Common Room itu kan kita melihat pentingnya menjaga atau bahkan menumbuh kembangkan ruang-ruang perjumpaan dan interaksi yang memungkinkan orang-orang yang punya latar belakang imajinasi dan persepsi yang beda-beda itu ketemu. Karena dari perjumpaan itu terjadi interaksi, terjadi proses negosiasi gitu. Bahkan di titik tertentu bisa konfrontasi itu. Iya. Sering banget. Malah sering banget. Dan dari proses-proses itu kan sebetulnya peluang-peluang untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru itu muncul. Dan sebetulnya kalau kita tarik ke kota Bandung misalkan, identitas dan kultur kreatifnya kota Bandung itu justru dibangun melalui ruang-ruang perjumpaan dan interaksi yang seperti itu. Tongkrongan. Tempat nongkrong, tempat hangout gitu ya. Dan dalam hal ini kalau gue sih merasa narasi yang berkembang di Common Room itu juga nggak bisa dilepaskan dengan dari keberadaan ruang-ruang perjumpaan dan interaksi yang ada di sekitarnya. Ada di sekitar Common Room atau bahkan udah ada dari dulu gitu. Misalkan kita kenal rumah musik Hari Rusli misalkan, atau tempat-tempat nongkrong seperti di BIP, di Taman Lalu Lintas, Kios-kios. Rivers misalkan. Kita nggak bisa tuh melepaskan Common Room dengan narasi itu karena memang dia muncul karena semangat zaman yang ada di ruang-ruang perjumpaan ini. Dan menurut gue ke depan kayaknya perlu ada upaya khusus tuh untuk memastikan bahwa ruang-ruang perjumpaan dan interaksi itu bisa tetap ada tanpa harus dihegemoni oleh kepentingan-kepentingan yang terlalu pragmatis gitu kan. Kadang-kadang kompromi antara ide, imajinasi dan kenyataan ini agak susah nih kita menentukan titiknya ada di mana gitu. Tapi ya menurut gue justru fleksibilitas dan daya lenting yang diperlukan sekarang itu adalah gimana caranya supaya ruang-ruang perjumpaan dan interaksi antara kelompok masyarakat dan komunitas yang beragam ini bisa tetap tersedia tanpa harus menghilangkan kelompok atau spirit yang lain gitu. Ini yang menurut gue sih ini tradisinya Bandung sih sebetulnya. Common Room itu terbuka, kalau balik lagi ke di Kiai Gede Utama dulu gitu. Dan sama di Muara Rajin juga, di sini juga ada ruang yang terbuka ya. Jadi kalau dulu anak-anak Karinding ada di perpustakaan di atas, terus di bawah open labs lagi ngoprek. Juga pasarnya. Jadi kan orang teh bisa ninggalinya di luhur teh, udah open labs keur naon euy? Cedak turun ngobrol teh eta keur nyieu naon? Ieu keur ngulik software ieu. Kurang cepet paenkeun Karindingnya, paenkeun we gitu. Kita setting sendiri kan. Nah, kolaborasi itu terjadi gitu di situ teh. Iya. Terus ada yang melihat, ada yang mencatat, ada yang motret, ada yang bikin film gitu seperti itu. Terbuka itu ruang-ruang keterbukaan itu yang harfiah terbuka gitu, dan ruang yang terbuka itu ngebangun keterbukaan pikiran kita juga gitu pada akhirnya. Iya. Ya alami dan organik ya terjadinya. Iya. Ya dan kayak saat kita bikin kegiatan di Cipta Gelar, kita coba bikin training center, terus bikin kayak lab di sana gitu. Waktu Rural ICT Camp kemarin, kan kita baru beres bikin Rural ICT Camp sekitar 2 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu. Itu kerasa betul ada Borda Karinding Attack, kolaborasi sama kelompok kesenian angklung buhun, terus ada teman-teman Syarikat Idola Remaja, manggung gitu ya. Terus yang menarik,
pertunjukan kolaborasi virtual antara kelompok seni topeng Kolot sama kelompok Bondres di Bali gitu. Jadi mereka bikin pentas bareng, pakai platform digital gitu. Itu yang buat gua anjir ini tuh menarik pisan gitu, dan ruang-ruang kemungkinan itu teh hanya bisa dilakukan kalau misalnya ada kehendak bebas ya. Terus nggak terjebak dalam sekat-sekat imajiner yang kita bikin sendiri. Sebetulnya kadang-kadang kan kita bikin batas-batas sendiri tuh. Gua mah nyamannya di sini gitu. Justru yang mesti dicoba untuk terus dikembangkan itu bukan hanya ruang nyaman, tapi ruang yang tidak nyaman. Kan kadang-kadang, iya kan? Nah, di dalam wilayah itu, kalau gue melihat sih kayaknya apa yang penting juga dari Common Room ya menciptakan ruang yang aman buat semua orang, supaya orang-orang yang masuk ke dalam ekosistem itu merasa bahwa ini ruang milik kami dan kita punya kehendak bebas yang bisa tanpa harus mencederai dan membahayakan kebebasan yang lain ya. Kadang-kadang kan prinsip-prinsip kebebasan ini juga jadi jargon yang bahaya sih. Kalau misalnya nggak dikembangkan dengan kesadaran berpikir dan berimajinasi yang luas juga gitu, karena di ujungnya kan kita ngerasa ya kebebasan kita itu hanya bisa tersedia kalau misalnya kita juga menjamin kebebasan yang lain gitu. Kadang-kadang kan kita pengen bebas tapi orang lain nggak boleh gitu. Itu kan bahaya oge gitu. Kita ada pertanyaan nggak? Ada sesi pertanyaan? Ada yang masuk. Ada pertanyaan yang masuk nggak? Belum. Oke. Lanjut. Lanjutnya kemana ya? Lanjutnya kemana nih? Lanjutnya ke unknown. Ke unknown. Towards the unknown. Iya, karena sebenarnya kan towards the unknown. Yeah. Sama seperti yang lain-lain ya, sama pendekatan si Excavate kita ini tuh memang benar-benar Mikrofonnya sampai lebih dekat lagi aja. Pendekatan BDB kita kali ini tuh memang sifatnya ya ekskavasinya benar-benar ekskavasi gitu. Kita kalaupun ya saya ini nggak mewakili Ucok atau Panda ya, tapi saya mikir lebih kayak sifatnya yang tadi udah disampaikan sama Gustaf, bahwa ini bukan menuju suatu final result ya, tapi apa yang nanti di ujung BDB ini kita menyampaikan atau menyimpulkan findings yang kita temui di jalan gitu loh, Taf. Jadi ketika tadi gue bertanya tentang konteks Common Room urban to rural, gue pun belum punya bayangan ujungnya ini apa ya, ujungnya apa. Di satu sisi ada keinginan untuk mengembalikan pada konteks transdisiplinaritas tadi ya. Untuk sebenarnya itu juga bukan dalam rangka proving a thesis gitu, membuktikan suatu tesis. Tapi yang gue lihat transdisciplinarity itu apapun namanya dulu ya, pas 90 misalnya kita mengenal eclectic. Terus tadi Ardo nyebut tentang balerik gitu kalau dalam konteks musik. Club scene gitu, itu yang sifatnya lebih ya melting pot kan sebenarnya, melting pot. Nah mungkin dalam semua konteks tersebut gitu, Taf, transdisiplin, terus udah gitu Bandung ya, sejarah Bandung gimana, terus apa yang sedang kita lakukan sekarang baik Common Room maupun teman-teman yang lain, dan mungkin kedepannya kali ya, kedepannya. Kalaupun ada model unknown, kita memang setelah 2020 kan kita makin unknown gitu ya. Kita banyak hal yang memang tidak terduga. Kita hidup di tengah-tengah berbagai ketidakterdugaan. Baik itu dari iklim, baik itu dari politik, ekonomi dan segala macam. Kita unstable kan kondisinya. Kondisinya kita memang dalam situasi yang selalu shifting gitu. Nah, balik lagi ke konteks 98, internet dan segala macam. Sebenarnya yang menjadi modal utama itu kan adalah tadi ya Kang Kimung, kita reseptif, responsif, adaptif terhadap
apapun keadaan yang kita hadapin, yang disodorkan ke kita gitu. Nah itu kalau dikaitkan dengan mungkin common room atau mungkin Bandung secara umum gitu ke depannya. Apa ya, gue ngeliat fleksibilitas dan daya lenting tuh jadi penting loh sekarang. Ya. Maksudnya selama 1 dekade terakhir tuh kita seperti dipaksa untuk melihat realitas yang memang sebetulnya pada dasarnya kan chaos ya. Malah sempat di tulisannya Pak Yasraf kalau nggak salah, dia nulis bahwa realitas kehidupan masyarakat kontemporer itu kan seperti ruang epilepsi yang dipenuhi dengan berbagai macam kejutan gitu hampir tiap hari. Kita mendapatkan kejutan-kejutan baru gitu, pandemi lah, kebencanaan lah, perubahan politik lah, dan lain sebagainya gitu. Nah, akan sangat sulit berada dalam satu situasi yang serba chaos ini kalau misalnya kita nggak mempunyai fleksibilitas dan daya lenting yang tinggi di sisi imajinasi dan persepsi kita gitu, bagaimana kita mempersepsi kenyataan. Jadi bukan berarti kemudian kita jadi orang yang nggak punya prinsip, nggak juga. Yeah. Cuma prinsip ini kan harus terus diuji ya. Nilai-nilai yang kita yakini, prinsip-prinsip yang kita pahami gitu ya, cara pandang yang membentuk persepsi dan imajinasi tentang kenyataan itu kan harus terus-menerus diiterasi, dicoba, diuji, kalau perlu dihancurkan gitu. Karena gini loh, generasi kita tuh ngalamin, gue nggak tahu, gue mungkin salah juga pakai istilah kita ya, mungkin gue aja yang ngerasa kayak gitu. Gue tuh ngerasa sebelum 98 dunia tuh baik-baik aja Kalau misalnya pakai istilah orang tua zaman dulu tuh zaman normal. Sebelum 98 kan dari kecil tuh kita kayak dipaksa untuk punya konstruksi dan mempersepsi kenyataan yang melihat Indonesia itu serba baik-baik saja. Kita punya hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya nilai-nilai yang adiluhung, budaya timur, apapun itulah maknanya, apapun artinya gitu. Tapi begitu masuk ke momen 98 kan semua tuh kayak menara Babylon yang dibangun oleh Orde Baru itu kan kayak tiba-tiba hanya dalam 1 hari ambrol tuh. Terus kita melihat anjir, imajinasi dan persepsi yang memaksa kita untuk berpikir secara dikotomis gitu ya. Ada satu masa kan kita seperti yang punya posisi yang ajak, mana barat, mana timur, mana modern, mana tradisi, mana masa lalu, mana masa kini, mana urban, mana rural gitu. Begitu masuk ke fase 98 sekarang tuh kita seperti dipaksa juga untuk melihat bahwa anjir, dinding-dinding imajiner yang dikotomis itu sebetulnya meaningless Yang ada kan hanya ruang-ruang persinggahan aja nih. Kita singgah di satu titik terus meneruskan ke titik yang lain, terus aja diiterasi gitu. Ujungnya kemana kita nggak tahu. Cuma yang pasti kita harus bisa survive itu untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan kompleksitas zaman ini. Gimana caranya supaya kita as individual atau sebagai sebuah kelompok nih harus survive. Karena kan kalau nature-nya manusia sih sebetulnya kan ujung-ujungnya panggilan DNA kita kan ujungnya memastikan bahwa kita bisa survive dan bereproduksi gitu. Melahirkan generasi-generasi yang baru, melahirkan ide-ide yang baru, melahirkan gagasan-gagasan yang baru, melahirkan karya-karya yang baru. Begitu terus gitu. Dan sekarang menurut gue tantangannya tuh kalau misalnya dibikinin indeks makin banyak gitu, iya kan? Kalau dulu tantangannya seperti yang dialami oleh masyarakat Ujung Berung gitu. Dari yang tadinya masyarakat, mungkin bukan hanya Ujung Berung, Bandung juga kayak gitu. Bandung tuh kan kalau kita istilahkan sekarang tuh kampung urban. Kalau misalnya kita lihat secara detail, kota Bandung mah kumpulan dari kampung-kampung. Dulunya mungkin awal mulanya adalah kampung juga gitu, yang kemudian menjadi kota besar. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ke depan,
kayaknya udah nggak mungkin tuh kita hidup dalam apa ya, logika berpikir yang serba biner, serba dikotomis gitu ya. Yang penting kan sebagai individu dan sebagai kelompok, gimana caranya supaya kita bisa survive dan menjalani semua proses ini dengan baik gitu. Iya. Termasuk dengan segala risikonya ya. Iya. Iya, benar-benar. Kalau bagi saya mah narasi, narasi itu yang paling dibutuhkan kan, narasi yang terus dibangun dari masa ke masa gitu. Jadi narasi yang non definitif, tapi narasi-narasi yang mencerminkan bagaimana definisi-definisi itu bisa terbangun, prosesnya teh seperti apa gitu. Narasi-narasi ini yang bukan hanya di Bandung, saya di seluruh Indonesia lah ya, itu Pertarungannya ada di narasi ya. betul, alpa dibangun gitu. Jadi kalau saya di musik aja, tadi ngobrol juga sama Gustaf, ini kenapa ya luthier kita nggak ada yang di narasinya kok nggak ada gitu. Nah, narasi-narasi itu yang saya bilang, jangankan luthiernya, rockstarnya aja nggak ada narasinya gitu. Nah itu teh hampir di semua sisi yang ada di Kota Bandung tuh narasi-narasinya belum terbangun dengan baik, atau mungkin sudah terbangun tapi belum bisa diakses atau belum bisa tersampaikan ke publik dengan baik. Tapi kesadaran mah sudah ada ya menuju ke sana ya. Kesadaran Walaupun secara sporadis mungkin Kang, kayak Ada misalnya sih, ya kan? kayak Kimung, teman-teman di ujung Ya Berung, Idar misalnya. Idar, Gembel gitu ya. Tapi Kalau kan gue lihat ya Kecil. nggak banyak, cuma kan melihat ini sebagai sebuah praktek produksi dan distribusi pengetahuan itu kan baru sebetulnya buat masyarakat. Iya. Berarti itu banyak hal kan sebenarnya. Artinya dalam kalau ngomongin advokasi, raising awareness about pentingnya narasi pun itu bisa jadi satu PR bersama gitu kan. jika si Jack dia bikin jurnal untuk disertasinya tentang teknik perekaman karinding, teknik akustik dengan 5 metode, itu kan tidak terkomunikasikan dengan baik. Kalau terkomunikasikan dengan baik kan pengembangan teknologi studio rekaman untuk hal-hal yang seperti itu tuh bisa jadi proper gitu. Itu kan bisa ngedorong banyak hal gitu di masyarakat lah. Kayak gitu. Ya even ketika udah ada yang melakukan penelitian tersebut, diseminasinya tuh Belum lain pernah. cerita ya. Spektrumnya Jadi itu belum masih benar-benar bisa Ya, dan buat gue sih dalam hal ini, ketika Kimung ngomongin narasi kan sebetulnya kalau mau disederhanakan ya narasi itu adalah sumber pengetahuan juga gitu. Nah ketika kita sadar bahwa manusia itu adalah sosok yang berpikir, berimajinasi, mempersepsi dan memaknai pengetahuan, itu kan ujung-ujungnya ya sejauh imajinasi dan pengetahuan kita mengizinkan gitu. Kalau misalnya pengetahuannya nggak ada ya nggak jadi apa-apa juga gitu. Ini yang kemudian di dalam konteks yang lebih luas, yaitu praktek-praktek kesenian dan kebudayaan. Kalau buat gue kan apa yang dilakukan di Common Room as personal gitu, ini adalah praktek kesenian sebetulnya. Cuma memang praktek kesenian yang nggak sesederhana ditampilkan di galeri atau di museum-museum. Ini kan praktek yang terus diiterasi setiap hari gitu. Nah, praktek-praktek kesenian dan kebudayaan yang seperti itu akan terasa nihil tanpa pengetahuan. Nah. Apa yang dilakukan Kimung gitu ya, dilakukan sama teman-teman di ujung Berung, bikin karya musik dan lain sebagainya, itu kan proses-proses penciptaan yang hampir semuanya harus dicerna dengan pengetahuan yang juga spesifik gitu. Jadi kalau nggak punya pengetahuan ya semuanya jadi nihil, nggak ada maknanya gitu. Iya. Dan pengetahuannya pun bagaimana orang mendapatkan pengetahuannya itu bisa harus dengan cara yang semudah mungkin, semudah kami. Dan semua orang bisa gitu ya. Dan bisa semudah kami memahami semua itu dulu di sekitaran tahun 2005 sampai tahun-tahun sekarang di Common Room itu seperti itu. Dengan langsung terjun gitu ya, dengan langsung karinding dikolaborasikan dengan musik elektronik seperti apa, terus Nggak perlu rocket scientist lah. betul dengan cara yang sangat sederhana dan ramah gitu, terintegrasi, kemudian tersinergi, terbuka semuanya.
cara orang untuk mempelajari dan memproduksi ilmu pengetahuan untuk dirinya sendiri juga itu sangat-sangat penting untuk dirumuskan. Itu Dan pasti ada di itu tuh ruang. penting banget karena kan di ujungnya ya, ketika semua serba apa namanya ya, sekarang ini kan dimensi teknologi dan ilmu pengetahuan semakin dominan ya. Ada proses otomatisasi, digitalisasi dan lain sebagainya. Yang kemudian tersisa kan gimana memastikan kerja-kerja yang masih bisa mencerminkan keunikan manusia itu masih tersedia gitu. Iya. Eta bener Iya keunikan kan? manusia. Nah, kita mah makhluk yang unik gitu. Sementara mesin dan proses otomatisasi kan arahnya ke penyeragaman sistem dan lain sebagainya. Nah ini yang buat gue rasa-rasanya sih proses penciptaan nilai dan makna itu jadi pertaruhan penting nih untuk bisa tetap mempertahankan keunikan kita sebagai manusia gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dan ujung-ujungnya kan penciptaan nilai dan makna. Begitu apa yang kita ciptakan dan kita lakukan itu nggak punya nilai atau dilihat sebagai sesuatu yang nggak ada nilainya atau nggak ada maknanya, ya balik lagi nihil aja semua nih. Kalau di musik elektronik mungkin seperti glitch ya. Seperti glitch. Keringkihan manusia dalam menghadapi mesin yang serba rigid dan kaku, tapi kemudian menghasilkan kesalahan-kesalahan yang diulang dan justru itu yang jadi sesuatu yang baru gitu seperti itu. Iya, iya. Saya jadi ingat itu Rama yang bilang, Iya, iya. Jadi ada, menurut gue sih perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya kan apa dikembangkan untuk tidak untuk membuat manusia menjadi mesin kan. Iya. Sementara sekarang cilakanya kan kita mempersepsi dan apa ya, imajinasi kita juga dibentuk oleh mesin kan sebetulnya. Ya itulah Iya. ini mah bisa jadi apa? Iya. Bisa jadi pertunjuk apa perbincangan yang nggak berujung pangkal. Iya, Menurut gue penting nih untuk menyisakan misteri gitu. Iya. Maksudnya bukan misteri apa ya? Kenapa metode drifting itu jadi pilihannya Kamen Room misalkan? Kita nggak mau berujung di satu titik gitu. Yang kita mau adalah kita menemukan ruang-ruang perjumpaan, menemukan ruang-ruang persinggahan gitu ya untuk bisa berinteraksi dan menemukan kemungkinan-kemungkinan yang baru supaya bisa tetap merasakan kerinduan yang tak berujung pangkal gitu nak. Iya. Mungkin romantik ya. Iya. Tapi menurut gue kerinduan tuh penting iya, penting banget merasa rindu gitu. Ketemu sama orang, menemukan kerinduan menemukan situasi-situasi baru, kerinduan menemukan karya-karya yang baru, itu yang penting banget gitu. Karena itu drive yang bisa terus membuat kita terus bergerak gitu. Kayak lu jatuh cinta tapi nggak ada ujung pangkalnya gitu. Kasmaran aja terus. ya, kayak kita berlayar bukan untuk menemukan dermaga, bukan untuk menemukan daratan, tapi berlayar ya untuk berlayar aja. Bersama. Ngeren gitu ya. Kalau misalnya mau di prep, ini ujungnya kemana? Gua mau jatuh cinta All of love. Oke, kayaknya tuh tadi terakhir dua tuh tadi udah ini ya, Do ya. Iya. Do. Gue mungkin tambahan sedikit kali ya, maksudnya betapa pentingnya Kamen Room pada masa tumbuh kembang saya gitu 2004 2005 tuh saya pernah ingat gitu pertama mungkin Gustaf juga lupa. Saya datang ke Kamen Room pertama tuh udah bisa terbuka itu dan di tengah banget kan lokasinya tuh di KGU tuh. Saya bisa masuk sampai dalam gitu toh. Masuk aja udah ke dalam, ada yang ngapain dan segala macam. Terus pada waktu pasar seni tahun berapa kita nggak dapet space untuk pameran. Om Gustaf, ini boleh nggak ya saya pameran di garasi gitu kan? Pakai aja. Jadi terbuka itu dan ruang-ruang seperti itu kan yang jarang ya sekarang itu dan tantangannya banyak banget gitu Nggak usah pakai perizinan ya itu. Lu nggak usah pakai perizinan gitu ya. Saya juga belum kenal sama Gustaf, ngobrol sama Karlen pada waktu itu. Bisa pakai garasi nggak ya? Kita nggak dapat, jadi nggak dapat satu ruang di pasar seni. Lupa tahun berapa. Pakai aja udah terbuka dan
daya lentingnya cukup tinggi. Itu yang penting sih menurut saya. Kayak akhirnya dari situ ngobrol terus datang lagi, ada teman-teman open labs, kan selalu seru ya. Tiap hari ke situ pasti ada aja sesuatu gitu loh. Terus makanya mungkin di alam bawah sadar saya juga pada waktu sudah mulai nonaktif di KGU gitu ya, udah mulai pindah ke Muara Rajen, ke mana? Tugu Angkasa dan akhirnya ke Cigadung sekarang tuh. Wah, penting ya ruang atau sentra untuk akhirnya ya para komunitas dan lain sebagainya untuk bikin sesuatu gitu. Mungkin itu yang nge-drive saya juga untuk bikin spasial dulu gitu. Jadi kayak, tapi ya ternyata nggak mudah juga gitu untuk akhirnya. Mahal loh, dan nggak gampang. Mahal bos. Karena apa namanya, kapitalnya tuh bukan hanya financial capital ya, ada social capital, ada cultural capital, ada lo harus punya pengetahuan gitu untuk bisa mengoperasikan ruang itu sesuai dengan, supaya bisa sesuai dengan peruntukannya itu. Ya itu pembelajaran sepanjang hayat lah. Betul. Dan nggak ada sekolahnya nak. Betul. Iya. Ya itu sekolahnya. Ya itulah sekolah. Ya kayak sekolah sih sebetulnya ujungnya. Iya, itu sih. Yang maksudnya yang selalu itu tadi romantik memang ya. Ya supaya bisa terus merindu. Mungkin itu. Mungkin itu closingnya. Penting rindu gitu. Iya. Oke lah kalau gitu. Nuhun pisan atas waktu dan kesempatannya nih. Gustav, Kang Kimung, Ardo, teman-teman semua yang ada di sini. Tapi kayaknya nggak ada banyak yang tahu ya. Apa tuh? Anak-anak di Bandung dulu di Common Room tuh sempat ada narkotik anonimus. Ya ada banyak hal yang juga nggak diungkap ke publik karena menurut kita sebagai sebuah ruang aman, beberapa hal yang harus hanya diketahui oleh komunitas ya komunitas aja. Wah, waktu zamannya masih chaos, tiba-tiba jam 5 subuh sekelompok anak muda, gua nggak nyebut nama ya, datang ke Common Room, naik ke atas genteng, jemuran. Nggak tahu tuh, ngapain coba? Semalaman pindah dari satu ke klub yang lain gitu. Ada yang nge-DJ apa segala macem. Dan itu nah. Jadi ya itu safe space ya penting loh. Ternyata yang kayak gitu-gitu ya mungkin kalau dari sudut pandang yang lain anjing kriminal. Iya. Tapi udah kumaha deui nya. Ada wilayah-wilayah yang memang harus diwadahi dan itu nggak bisa. Iya, tapi juga menarik juga sih Taf, sekarang tuh ada beberapa ruang alternatif kali, ada Gelanggang Ora Rasa di depan Tahura, ada Capital Space, ruang Tamblong dulu dan lain sebagainya tuh. Ya mungkin untuk akhirnya terus ada itu juga Nggak gampang sih. nggak gampang gitu Ya kan. itu mahal. Mahal. Kalau di negara-negara maju kan itu dibiayainya sama negara. Iya. Iya betul. Ada grant khusus segala macam. Common Room juga sebetulnya kalau boleh jujur, gue sering nih ngobrol sama Kimung dan teman-teman gitu selama kita berkiprah di Kiai Gede, pindah ke Imam Bonjol, ke Tengku Angkasa dan sekarang ke Cigadung ya untuk bisa terus menjalankan kegiatan dan aktivitasnya. Ya kita juga harus mencari sumber-sumber Iya. yang nggak murah juga ya, lumayan gitu. Tapi ya memang disitulah prosesnya gitu memang. Betul. Memang nggak gampang. Tapi seru lah. Seru banget loh. Ada ketegangan-ketegangan yang anjing dan gini. Asal tong tegang wae. Ya sekali-sekali agak-agak adrenalin dikit. No problem. Oke. Ditutup oleh Ardo mungkin? Iya, kalau konklusi mah tadi kali rindu. Untuk gimana cara untuk terus rindu. Ya mungkin sekian untuk sesi hari ini. Nantinya akan kita tayangkan di satu hari gitu dengan publikasi tersendiri. Terima kasih Om Kimung, terima kasih Om Gustav sudah dijamu di Common Room untuk hari ini. Terima kasih juga Om Nana untuk ngomoderate sesi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Siap. Nuhun pisan. Nuhun pisan. Awas.